Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah yang mana pada kesempatan ini Allah memberi kemudahan pada kita untuk berbuat kebaikan, dan pada saat yang sama pula Allah menjauhkan kita dari berbuat maksiat. Inilah kenikmatan yang sangat besar yang datangnya dari Allah. Dipermudah berbuat baik dan dipersulit atau dijauhkan dari perbuatan jahat atau perbuatan maksiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita belajar bersama dalam memahami ilmunya Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Perbuatan baik apa saja yang kita lakukan itu secara hakikat berarti kita mengikuti ajakannya Allah. Perbuatan maksiat, perbuatan jelek apa saja yang kita lakukan itu hakikatnya kita mengikuti ajakan setan yang dilaknat oleh Allah. Jadi kesimpulannya, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, perbuatan baik apa saja yang kita lakukan berarti kita mengikuti ajakan Allah. Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak, menyeru semua manusia tanpa terkecuali ila daris salam, menuju kampung keselamatan. Berarti surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Allah mengajak semua manusia untuk menuju surga, untuk masuk dalam surga. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa, maka dia fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan. Yang dimaksud adalah surganya Allah. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya itu akan diberikan oleh Allah pada orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dibanding timbangan amal jeleknya. Allah mengajak ke surga. Berarti Allah mengajak untuk berbuat baik kepada semua manusia. Manusia itu yang menciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi semua manusia yang menciptakan Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan semua manusia, maka manusia diperintah untuk mengabdi kepada Allah, tunduk patuh pada Allah. Kalau Allah mengajak berbuat baik, kemudian manusia yang diciptakan oleh Allah tidak mau berbuat baik, naudzubillah. Allah mengajak semua manusia ke surga. Allah mengajak semua manusia untuk berbuat baik.
Yang menciptakan manusia itu Allah. Allah tidak hanya sekedar menciptakan, tapi yang memberi rezeki juga Allah. Yang melapangkan rezekinya juga Allah. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi yang melampangkan rezekinya itu Allah. Manusia kaya, ada manusia yang kaya raya, itu yang melapangkan Allah. Bukan kemampuan yang ada pada dirinya. Dan Allah juga menentukan sempitnya rezeki. Jadi orang yang miskin itu jangan dihina, jangan diremehkan, itu Allah yang menentukan. Jadi kaya miskin bentuk ujian dari Allah. Kalau kaya itu kategori ujian khair, kalau miskin kategori ujian syar. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah mengajak untuk menuju surga. Allah mengajak untuk berbuat baik. Yang menciptakan manusia Allah, yang mengajak manusia untuk ke surga Allah. Mestinya jika akalnya manusia itu sehat, maka dia akan ikuti ajakannya Allah. Karena menuju surga, menuju kenikmatan yang selama-lamanya. Kemudian, kalau kita berbuat jelek, kalau kita berbuat maksiat, itu hakikatnya kita mengikuti ajakan setan. Jadi Allah mengajak berbuat baik, setan mengajak berbuat jelek. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innama ya'murukum bisu'i wal faksha wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya setan itu hanya mengajak untuk berbuat jelek, berbuat dosa dan keji. Berarti setan mengajak ke neraka. Allah mengajak ke surga, setan mengajak ke neraka. Allah mengajak berbuat baik, setan mengajak berbuat jelek. Manusia yang menciptakan Allah, bukan ciptaan setan, bukan. Yang memberi rezeki pada semua manusia itu Allah, bukan setan. Yang menghidupkan manusia itu Allah, bukan setan. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak saudara-saudara kita yang justru yang diikuti ajakan setan, bukan ajakannya Allah. Mari kita renungkan, kita tafakuri. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang memelihara kita, itu mengajak untuk berbuat baik. Tetapi ada sebagian manusia atau banyak manusia justru malah diajak Allah berbuat baik, dia menolak. Tapi diajak setan untuk berbuat jelek, dia menjalankan. Padahal mengabdi pada Allah itu tunduk patuh pada Allah, bukan tunduk patuh pada setan yang dilaknat oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah sangat sayang pada kita. Ketika kita berbuat salah, Allah memberi kesempatan bertaubat. Jadi sisa umur yang Allah berikan ini, mari kita pakai untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Masa kita yang menciptakan kita itu Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang memberi rezeki kita itu Allah, tapi kita taat pada setan. Ajakan Allah kita tolak, ajakan setan dijalankan. Na'udzubillah. Allah mengajak manusia untuk berkata benar. Allah mengajak pada semua manusia berkata jujur. Setan mengajak manusia berkata bohong. Setan mengajak manusia berkata keji, berkata kotor. Allah mengajak manusia untuk berkata yang baik. Wa qulu qaulan sadidan, berkata yang mulia. Wa qulu qaulan ma'rufan, berkata yang baik. Wa qulu qaulan kariman, berkata yang mulia.
Tapi setan mengajak untuk berkata bohong. Setan mengajak untuk berkata yang menyakitkan hati orang lain. Allah mengajak pada manusia untuk berkata yang menyenangkan orang lain. Setan mengajak berkata yang membuat benci orang lain. Yang kita jalankan mestinya, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, mestinya akal yang sehat itu mengikuti ajakannya Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita, memelihara kita, menciptakan bumi untuk kita, menciptakan langit untuk kita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita, memberi matahari yang terbit dari arah timur untuk kita, menjadikan silih bergantinya malam dan siang untuk kita manusia. Tapi manusia tidak mau mengikuti ajakan Allah untuk berbuat baik, justru malah yang diikuti ajakan setan untuk berbuat salah, berbuat keji, berbuat mungkar. Innama ya'murukum bisu'i wal faksya'i. Jadi sungguh setan itu hanya menyuruh manusia untuk berbuat jelek, berbuat kotor, berbuat dosa, dan berbuat keji. Jadi kalau kita berbuat jelek, kalau kita berbuat keji, kalau kita berbuat kotor, hakikatnya kita itu sedang mengikuti ajakan setan yang dilaknat oleh Allah. Allah mengajak berbuat baik, setan mengajak berbuat jelek. Tapi jika ada manusia yang mengikuti ajakan setan, berarti dia lebih mengutamakan taat pada setan daripada taat pada Allah. Na'udzubillah. Dia lebih memilih untuk berteman dengan setan daripada menghamba kepada Allah. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita menggunakan sisa umur di dunia ini, yang tinggal beberapa saat lagi kita akan kembali kepada Allah. Melalui masuk dalam alam kubur dulu, kita diantar oleh saudara-saudara kita, dimandikan saudara kita, dikafani, kemudian disolati, kemudian dipikul ke bawah, dibawa sampai ke kuburan atau makom atau makam, kemudian ditalkin oleh Pak Mudinnya, diajari Pak Mudinnya untuk menjawab jika ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Segera akan kita lakukan itu. Segera akan kita alami masa-masa itu. Karena apa? Nabi kita saja usianya hanya sekitar 63 tahun. Sedangkan kita sudah berapa tahun? Yang sudah 63 tinggal menunggu beberapa saat. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan. Tetapi untuk urusan kematian itu haknya Allah. Terkadang memang ada yang sampai umur 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun juga ada, tapi jarang. Kenapa kita milih umur yang panjang? Apa alasannya? Sebab saya sering melihat ada usia yang umurnya 90 tahun ke atas. Itu sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya di tempat tidur. Sholatnya, wudhunya dengan tayamum, makan diantarkan oleh anaknya, oleh istrinya. Dia tidak punya kekuatan. Dia berbaring di atas tempat tidurnya untuk sholatnya, makannya, bahkan buang airnya. Itu usia 90 ke atas, sudah banyak yang begitu. Apakah kita ingin seperti itu? Semua dilayani, sampai buang air besar pun di tempat itu. Kita wajar-wajar saja lah. Usia wajar-wajar saja. Yang penting kita siapkan. Untuk batas waktu hidup memang Allah yang menentukan. Allah menentukan. Andai Allah menakdirkan kita usia katakan sampai 70, 80, 90, 100 tahun, kita ridho saja. Yang penting
selama kita hidup di dunia, mohon pada Allah agar tidak menghamba pada setan atau tidak mengikuti ajakan setan. Walaupun usianya sampai berapapun, itu haknya Allah. Yang penting ya Allah, jadikan selama hidup saya di dunia ini selalu menghamba padamu, selalu mengikuti ajakanmu ya Allah. Jauhkan kami dari mengikuti ajakan setan. Allah mengajak berbuat baik, setan mengajak berbuat jelek. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya yang pernah terlanjur berbuat jelek, yang mengikuti setan, ajakan setan, mudah-mudahan semuanya mendapat ampunan dari Allah atas segala kesalahannya, dan sisa umur kita mulai detik ini dan seterusnya sampai kita kembali kepada Allah, sampai kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan sisa umur kita selalu mengikuti ajakan Allah. Lisan kita pakai mengikuti ajakan Allah, mata kita pakai melihat mengikuti ajakan Allah, telinga kita pakai mendengar mengikuti ajakan Allah, tangan, kaki, jiwa, raga, harta, benda kita pakai untuk mengikuti ajakannya Allah. Semua kita pakai untuk mengikuti ajakan Allah, yaitu berbuat baik, yaitu masuk dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.